Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu secara online. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit diskusi terkait dengan penyusunan MUK untuk skema uji kompetensi yang akan kita ajukan ke BNSP dari program studi alat berat, program studi pembangkit tenaga listrik, dan program studi konversi energi. Semoga kegiatan ini dimudahkan oleh Allah SWT dan kita bisa mendapatkan banyak manfaatnya, khususnya untuk pengembangan pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Mesin. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Baik. Saya akan mulai dengan apa yang sudah kita susun pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita sudah membuat skema sertifikasi, dan ini contoh yang sudah saya buat itu adalah untuk okupasi welding inspektor komprehensif. Ya, ini di sini harus kita sebutkan acuan dari skema ini mengikuti legalnya di mana. Di sini adalah Kepmen Naker nomor 98/2018 dan juga Kepmen Perindustrian nomor 50/2018. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, dari itu semua kita telah mendapatkan unit kompetensinya. Ya, di sini ada 10 unit kompetensi. Ini yang kita dapatkan dari Kepmen tadi. Ya, Kepmen tadi itu ada 10. Kita sebutkan kode unitnya dan juga judul unit kompetensinya. Nah, ini kita sudah tuntaskan ini. Termasuk di dalamnya kita memberikan syarat-syarat pendaftarannya. Ya, ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya hingga akhirnya selesai di sini. Ya, sampai sini. Baik. Nah, sekarang proses berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah kita akan membuat ini. Ini nama formnya FR.APL.01 permohonan sertifikasi kompetensi. Ya, Bapak Ibu nanti akan saya berikan juga template ini, nanti tinggal Bapak Ibu isikan. Jadi untuk yang di bagian ini, oh ya, sebelumnya tolong kalau ada yang perlu diinterupsi, sampaikan aja langsung ya. Nggak perlu menunggu saya selesai bicara. Jika ada yang kurang jelas, silakan saja. Nah, ini kan data yang nanti akan diisi oleh peserta. Jadi ini kita kosongkan saja. Kita siapkan saja data-data apa saja yang harus diisi oleh peserta. Ini, nah, baru di bagian 2 ini kita isikan. Kita isikan judul skema sertifikasinya apa dan nomornya juga apa. Ini kita tuliskan. Nah, di sini saya berikan contoh. Nah, ini dia. Ini adalah contoh yang sudah saya isikan. Ya, ini file yang saya buat ya. Ini file yang saya buat. Nah, di bagian ini judulnya nih, Welding Inspector Comprehensive. Nah, nomornya, ini nomornya saya belum isi nih. Sebentar, saya cek dulu. Nomor skema sertifikasinya itu harusnya, sebentar, saya cek. Aduh, ini saya lupa nih. Ada di, oke, baik. Nanti saya cek lagi ya. Ini satu hal yang saya lupa untuk pengisiannya. Ini, baik. Berikutnya, ini saya berikan highlight ya, bahwa ini yang nanti kita isi ya.
Ini kita isi. Berikutnya ini yang kita isi juga. Berikutnya adalah daftar unit kompetensi sesuai kemasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang 10 ini adalah pindahan dari yang ini. Pindahan dari, nah ini dia nih. Ya, ini ada 10. Ini kita pindahkan saja semuanya. Ini, itu masuk ke dalam sini. Nomor, kode, nama judul unit kompetensinya, kemudian ini SKKNI. Seperti itu. Oke. Mudah saja, tinggal copy dan tempelkan. Nah, sekarang bagian ketiga ini apa sih isinya bagian ketiga? Bagian ketiga itu isinya adalah daftar unit, daftar bagian 2, ini bagian 3. Bukti kelengkapan permohonan, bukti persyaratan dasar pemohon. Ya. Apa ini isinya? Isi dari bagian 3 ini adalah apa yang kita tuliskan dalam persyaratan tersebut kita pindahkan ke sini. Ya. Kita isi berdasarkan yang mana? Kita isi berdasarkan file yang ini. Ini di sini kan persyaratan dasar pemohon sertifikasi. Pertama, bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa D3. Nah, ini harus ditunjukkan dengan bukti kan? Buktinya apa? Buktinya adalah marksheet. Sehingga di sini kita tuliskan nih, kartu tanda mahasiswanya PNJ, kemudian copy marksheet sampai semester kelima dari program studi teknik mesin atau yang mana. Kira-kira misalnya kalau Bapak Ibu ingin membuat sertifikat kompetensi untuk misalnya perancangan PLTS. Ini perancangan PLTS itu mata kuliahnya itu ada di program studi teknik energi, konversi energi, dan juga satu lagi di program studi pembangkit tenaga listrik misalnya. Sehingga Bapak Ibu masukkan itu ke dalam persyaratan di sini. Ya. KTM-nya PNJ, kemudian sampai semester berapa nih kira-kira mereka layak untuk mengikuti ini. Nah, satu lagi, karena di persyaratan ini kita masukkan memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada skema sertifikasi welding inspector dan seterusnya yang dilakukan oleh PNJ, maka ini harus dibuktikan dengan apa nantinya? Dibuktikan dengan persyaratan yang ketiga, yaitu sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan welding inspector PNJ. Nah, ini nanti si peserta itu yang akan menceklis sendiri memenuhi syarat atau tidak, ada atau tidak. Buktinya juga tolong dilampirkan. Baik, berikutnya adalah ini dikosongkan saja. Dikosongkan. Oh, ini berarti yang perlu kita isi yang ini ya. Saya berikan highlight warna kuning. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini juga nih yang kita isikan. Jadi saya highlight. Oke. Gimana? Sampai sini jelas ya? Jadi formulir ini itu bagian mana yang diisikan? Itu saja. Ya, formulir fr.apl.01. Ya, cukup itu yang diisikan. Baik, saya kira sampai di sini prosesnya mudah. Kita berlanjut ke formulir berikutnya. Oke, formulir berikutnya adalah FR-APL 02. Apa isinya? Oke, baik. Nah, sekarang Bapak Ibu harus membuka SKKNI-nya. Ya, SKKNI-nya. Baik, saya cari dulu SKKNI-nya. Itu ada di Oke, ini adalah daftar SKKNI yang sudah saya bikin satu-satu. Ya, bentar, ini harusnya ada yang lebih lengkap.
Ya. Baik. Ini di sini saya buka SKKNI-nya. Kemudian kita melihat secara spesifik di SKKNI pengelasan. Welding Inspector komprehensif. Oke, di sini bisa Bapak Ibu lihat melakukan penyambungan, engineering, melakukan kegiatan perencanaan. Welding technologies bukan itu, welding designer bukan itu, kemudian lagi ada welding practitioner bukan itu juga, pipe welder bukan, welding inspector basic bukan yang ini. Nah, ini yang jadi rujukan kita. Welding inspector komprehensif senior. Ya, di sini ada persyaratannya. Nah, berikutnya kita lihat ini masing-masing melaksanakan persiapan tempat kerja. Itu berarti kan melaksanakan persiapan tempat kerja, ini kode unitnya. Berikutnya lagi melakukan peran serta kontribut pada sistem mutu. Itu ada di sini, melakukan peran serta kontribut pada sistem mutu, ini kode unitnya. Dan seterusnya, jadi nanti kita akan dapatkan daftar unit kompetensinya berdasarkan yang ini tadi. Yang berdasarkan ini tadi, itu kita cari unit kompetensinya, itu apa, dan juga kodenya. Ini NDT ada di situ, kemudian menginterpretasikan proses, itu ada di sana, dan seterusnya. Ini lagi kita melakukan proses, ini kodenya, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan dapatkan uraian yang lebih detail. Ya, uraian yang lebih detail dari yang pertama tadi kan. Pertama tadi itu adalah yang ini nih, melakukan persiapan di tempat kerja. Nih, melakukan persiapan di tempat kerja. Ya, melaksanakan persiapan tempat kerja. Elemen kompetensinya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Kriteria unjuk kerjanya, KUK-nya ada di sini ada 6, ini 2, ini 4. Ya. Nah, sekarang ini semua itu yang nanti harus kita pindahkan ke dalam formulir FR APL 02, asesmen mandiri. Ya, ini yang kita pindahkan. Nah, sekarang kita mulai mengisikannya dari mana? Mengisikannya dari ini, unit kompetensinya. Ya, ini kita pindahkan di situ. Yang ini kita dapat dari mana? Ini kita dapatkan dari sini. Nah, ini dia, melaksanakan persiapan tempat kerja. Oke. Nah, sekarang di judul unit melaksanakan persiapan tempat kerja, itu kan ada elemen kompetensinya, ada 3. Ya. KUK-nya ada masing-masing terurai lagi seperti di sini. Oke. Nah, sehingga sekarang yang pertama kita masukkan adalah elemen pertama, yaitu melakukan persiapan tempat kerja. Dapatnya dari mana? Ini dia. Melakukan persiapan tempat kerja. Oke, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya elemen 1 ini itu kan punya sekian kriteria unjuk kerja. Nah, sehingga sekarang kriteria unjuk kerjanya itu kita tuliskan juga, kita pindahkan di sini. Ini ada 1 sampai 6. Ya, ada 1 sampai 6. Nah, hanya saja Bapak Ibu sekalian, tolong untuk diperhatikan penggunaan kata-katanya. Ya. Di sini gambar kerja production drawing diidentifikasi. Oke, ini saya tuliskan apa adanya nih. Gambar kerja production drawing diidentifikasi. Ya. Semuanya ini persis, kata-katanya sama. 6 ini ada semua. Yang nomor 4 schedule produksi diidentifikasi. Nomor 4 schedule produksi diidentifikasi. Oke. Nah, jadi ini bagian kedua yang harus kita tuliskan dalam MUK kita ini,
form nomor 2, ya, FR APL 02. Nah, berikutnya ini elemen kompetensi nomor 2, elemen kompetensi nomor 3 ini sama. Kita tuliskan elemen memastikan barang yang tidak digunakan dipindahkan. Memastikan barang yang tidak digunakan dipindahkan. Sama. Ya. Memastikan barang yang tidak digunakan dipindahkan. Kriteria unjuk kerjanya ini kita tuliskan juga. Ada 2. Saya ambil contoh saja. Barang yang tidak terpakai dipindahkan sesuai dengan prosedur. Barang yang tidak terpakai dipindahkan sesuai dengan prosedur. Ini kita pindahkan saja. Ya, tidak ada perubahan. Nah, jadi ini yang perlu kita isikan. Ini baru untuk satu yang tadi tuh. Ya, ini baru untuk satu aja yang pertama nih. Unit kompetensi apa? Melakukan persiapan tempat kerja. Padahal ini kan ada 10 nih. Ada 10 nih. Itu baru yang pertama. Sekarang yang kedua itu adalah melakukan peran serta kontribut pada sistem mutu. Nah, yang demikian itu saya tuliskan pada kolom berikutnya. Unit kompetensi yang kedua yaitu melakukan peran serta kontribut pada sistem mutu. Dapatkah saya? Ini standar. Jadi ini kita tuliskan untuk yang unit kompetensi kedua. Elemen kompetensinya di mana? Nah, sekarang kita lihat lagi SKKNI-nya. Ini kita cari yang melakukan peran serta kontribut pada sistem mutu. Ini dari sini, elemen kompetensinya ada 3, KUK-nya ada masing-masing 2, 4, 2. Ya. Nah, sekarang kita tuliskan juga tuh semuanya tuh. Ya, di sini ada yang ini 2, kemudian yang ini 4, yang ini 2. Seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira bisa ditangkap nggak? Dari mana kita dapatkan isiannya tersebut? Cukup jelas ya? Oke, sip, mantap. Ya, sekarang baru cuman minum-minum. Ya, memang saat sampai di form APL 02 ini baru mindah-mindahin saja, mindah-mindahin. Yang penting kita tahu dari mana sumbernya. Ya, dari mana kita mendapatkan itu dan kemudian kita tempelkan di mana. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, form APL 02 ini memang asesmen mandiri yang nanti kita berikan kepada asesi ya, untuk menilai dirinya terlebih dahulu apakah dia itu dapat atau kompeten dalam elemen kompetensi dan juga kriteria unjuk kerjanya itu mereka kompeten atau tidak. Nah, memang kita harapkan ketika mereka sang asesi ini mengisi gitu ya, itu kita lihat nanti kita ngeceknya kan kompeten nggak dia. Kalau misalnya dia aja merasa tidak atau belum kompeten ya nggak usah ikut ujian gitu. Ya, ini tujuan dari form APL 02. Oke, baik, jelas ya. Jadi ini banyak nih karena ada 10 unit kompetensi, maka saya harus memindahkan itu semua menjadi 10 gitu. Nah, ini akhirnya ini. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat untuk formulir berikutnya. Formulir MAPA 01. Ya, ini barusan selesai. Berikutnya formulir MAPA 01. Baik. Oke, judulnya ini kita isikan. Menentukan pendekatan asesmen. Ya, ini kita yang mengisikan. Kira-kira dengan cara apa kita melakukan asesmen kepada uji kompetensi ini dilakukan. Ya, kandidatnya itu ini misalnya kalau misalnya mahasiswa kita ya, berarti asesi itu adalah mahasiswa kita, berarti kan cocoknya yang ini nih, pendidikan. Ya, karena mahasiswa kita. Atau orang luar yang ikut pelatihan di tempat kita, berarti kan cocoknya yang ini. Ya, sehingga nanti kita akan isikan yang ini. Berikutnya,
Asesmen ini bertujuan untuk apa? Sertifikasi untuk mahasiswa kita, berarti dia yang ini nih, bukan sertifikasi ulang. Kalau sertifikasi ulang sudah expired dan dia itu mengajukan kembali. Ya. Nah, oke, baik. Berikutnya adalah konteks assessment, ya tempat kerja simulasi, karena kalau misalnya di tempat kerja dia beneran, berarti kita ngisinya yang ini. Tetapi kalau misalnya tempat kerja simulasi, yaitu di kampus kita itu kan kita nggak punya alat sebenarnya ya, sehingga kita anggap sebagai simulasi. Oke, baik. Hubungan antar standar kompetensi lain, ini seperti ini, konfirmasi seperti itu, tolak ukur. Ya, ini sebenarnya nggak usah diisi, cuma nanti ini contoh kalau misalnya mahasiswa kita mengajukan. Baik. Nah, yang mulai agak harus kita lebih teliti itu adalah di yang ini nih, mempersiapkan rencana asesmen. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, ini juga diisi satu persatu nih. Jadi ini ada kaitannya dengan formulir sebelumnya yang barusan kita pindahkan. Formulir sebelumnya itu kan yang ini nih, ya. Ini kasih lihat ulang lagi. Ya, ini. Ini kita pindahkan sekarang di sini. Judul unitnya melakukan persiapan di tempat kerja. Oke. Kemudian kan ada berapa elemen tadi? Ada 3 elemen ya. Elemen 1 melakukan persiapan pekerjaan. Ini kita pindahkan dari yang ini. Melakukan persiapan pekerjaan. Elemen 1. Ya. Terus KUK-nya ada apa? KUK-nya yang pertama adalah gambar kerja, production drawing diidentifikasi. Ini gambar kerja, production drawing diidentifikasi. Nah, berikutnya, bukti-bukti, kinerja, produk, portofolio, hafalan diidentifikasi berdasarkan kriteria unjuk kerja dan pendekatan asesmen. Nah, ini kita lihat. Ini baru kalimatnya harus kita ganti. Ya, kalimatnya harus kita ganti. Di sini kan gambar kerja diidentifikasi. Berarti kalimatnya menjadi kalimat kerja, yaitu mengidentifikasi gambar kerja. Ya, mengidentifikasi gambar kerja. Nah, berikutnya, kalau HO itu observasi, ya. Kalau HTJ itu tanya jawab. Jadi metodenya kalau yang ini mereka melakukan, ya HO itu berarti mereka melakukan mempraktekkan, kemudian kita melihat dia bisa nggak mengidentifikasi gambar kerja. Ya, kalau HTJ itu tanya jawab, pakai wawancara. Ya, jadi nanti si asesor itu ketika sedang menguji itu harus bisa menggali apakah ACC itu bisa mengidentifikasi gambar kerja. Jadi nanti pertanyaannya apa? Pertanyaannya kalau simbol itu maknanya apa ya? Nah, itu pertanyaan dari asesor ya dalam sesi wawancara, uji wawancara. Nah, kalau observasi berarti mereka suruh praktekan aja tuh, ya, suruh mempraktekkan pekerjaannya. Kita lihat bisa nggak sih dia itu mengidentifikasi, gitu ya. Misalnya kalau misalnya kita uji kompetensinya itu adalah pembangunan dan pemasangan PLTS, ya. Ini ada sekian komponen dan kemudian ini ada single line diagram, ya. Apakah ACC itu bisa memasang sesuai dengan single line diagramnya, skematiknya. Kalau misalnya bisa sesuai dengan single line diagram, berarti si ACC tersebut itu bisa mengidentifikasi gambar kerja. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf juga nih, kalau ada yang salah, tolong dikoreksi ya. Maklum, pembicaranya bukan asesor beneran. Ya,
Oke, baik. Gimana, Pak? Ini versi 2020 nih, Pak Ajis. Ya. Ya. Iya, metode ujinya. Ya, di sini KUK-nya, betul. Nah, dari KUK-nya ini, ya, bagaimana cara kita mengetahui si ASESI ini kompeten atau tidak? Gitu, Pak. L itu apa ya? Nanyanya jangan susah-susah aja. Lapangan, ya, lapangan. Kemudian T itu tanya jawab, ya, langsung tak langsung, ya, 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 gitulah. Oke, dia Pak ya. Jadi itu yang harus kita isikan. Jadi ini kita dapatkan dari elemen kompetensi, ini KUK-nya, kemudian ini adalah metodenya. Kita kita menjabarkannya dari dengan ini untuk menguji ASESI ini kompeten atau tidak, bagaimana caranya. Ya, baik. Jadi ini semuanya kita pindahkan nih, Bapak Ibu ya. KUK nomor 1.2, 1.3, dan seterusnya. Nah, ini berikutnya elemen nomor 2, 2.1, dan seterusnya. Kalau saya sih memang yang baru terpikir itu adalah cara menguji ASESI itu dengan cara observasi, dan satu lagi dengan wawancara. Ya, observasi dan wawancara. Nah, ini misalnya nih, barang-barang yang masih terpakai disusun sesuai prosedur atau perintah kerja. Nah, bagaimana cara kita menuliskannya dalam rencana observasinya, rencana asesmennya, yaitu kita tuliskan dengan menyusun barang-barang yang masih terpakai sesuai prosedur perintah kerja. Ya, jadi ini tolong diperhatikan penggunaan kalimatnya saja. Yang ini kalimat pasif, yang ini menjadi kalimat aktif. Ya, disusun, ini menjadi menyusun. Gitu. Baik, itu terkait dengan pengisian fr.mapa.1. Ya, semuanya ini untuk berikutnya melakukan peran serta pada sistem mutu, ini juga dituliskan dan seterusnya. Ini elemennya, ya, elemen 1 ada 2 KUK, elemen 2 ada berapa KUK? Ada 4 KUK dan seterusnya. Ya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, baik. Kita lanjut ke formulir MAPA 02. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan dengan pengisian formulir MAPA 02, yaitu peta instrumen asesmen hasil pendekatan asesmen dan perencanaan asesmen. Ya, ini judulnya kita isikan. Kode unitnya, ini kan tadi ada 10 unit kompetensi, ini kita tuliskan semua di situ, kode unitnya. Judul unitnya ada 10, kita tuliskan di sini semua. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara pengisian bagian ini? Oke, baik. 1 itu adalah hasil pelatihan dan atau pendidikan
di mana kurikulum dan fasilitas praktek mampu telusur terhadap standar kompetensi. 2, jadi yang dimaksud ini nih ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 itu adanya keterangannya adalah ini. 2 adalah hasil pelatihan atau pendidikan di mana kurikulum belum berbasis kompetensi. Yang ketiga, pekerjaan berpengalaman, di mana berasal dari industri. Pekerja berpengalaman, di mana berasal dari industri tempat kerja dalam operasionalnya belum berbasis kompetensi. Dan yang kelima adalah pelatihan atau belajar mandiri atau otodidak. Baik. Nah, yang ini, ya MUK, yang pertama, checklist observasi untuk aktivitas di tempat kerja atau tempat kerja simulasi. Kalau kita kan yang cocok yang poin 1 kan. Poin 1. Tugas praktek demonstrasi, itu juga poin 1. Kemudian pertanyaan untuk mendukung observasi, itu juga poin 1. Kemudian penjelasan singkat proyek terkait pekerjaan atau kegiatan struktur lainnya, ini kita kosongkan karena mahasiswa kita tentunya tidak mungkin melakukan hal ini karena tidak ada dalam kurikulum atau sistem pembelajaran kita. Kemudian pertanyaan tertulis pilihan ganda ini tidak perlu kita isi karena nanti tidak ada ujian yang bentuknya pilihan ganda. Ujian di tempat kita yang kita akan rencanakan itu adalah esai dan juga lisan. Ya. Kemudian ini pertanyaan wawancara, ini bisa kita isikan. Ini karena kita kan merencanakan salah satunya adalah pengisian wawancara. Oops, sorry. Okay. Ya, seperti itu. Jadi untuk yang formulir ini cukup mudah. Kita hanya dengan cara apa kita menguji, kemudian kita pilihkan potensi ACC-nya itu yang nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Ya. Jadi yang mungkin kita lakukan kan observasi, praktek demonstrasi, pertanyaan untuk mendukung observasi. Ya. Sebenarnya nomor 3 dengan nomor 9 ini pertanyaan untuk mendukung observasi itu ditanyakan saat si ACC sedang melakukan praktek, ya, sedang melakukan praktek. Ya, kalau misalnya wawancara ini terpisah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah yakin bahwa ACC-nya itu kompeten dengan melakukan poin nomor 3, ya 1, 2, 3, maka itu sudah cukup juga. Ya, sama satu lagi pertanyaan tertulis dan juga pertanyaan lisan. Jadi sebenarnya sih pertanyaan wawancara tidak perlu kalau misalnya yang di atas itu sudah bisa dilakukan. Oke, baik. Saya kira cukup mudah untuk pengisian FR MAPA 02. Oke, ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Silakan. Oh ya, ya. Boleh, boleh. Ini boleh pilih. Ya, boleh pilih. Mana yang kira-kira cocok untuk asesmen kali ini? Ya. Jumlah soalnya selama seluruh KUK-nya itu sudah terwakili, maka itu jika itu cukup, gitu ya. Oh, pilihan metode ujinya. Itu juga selama 3 komponen utama kompetensi itu tercukupi, misalnya harus knowledge-nya terwakili, kemudian skill-nya terlihat, kemudian sikapnya terlihat, itu sebenarnya sudah cukup, Pak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan uji praktek semuanya itu sudah terwakili, sebenarnya sudah cukup. Ya.
Tapi kalau misalnya kita masih ragu, maka harus ditambahkan dengan uji kompeten metode uji kompetensi yang lain lagi gitu Pak. Ya. Ya, karena uji kompetensi ini kan harus bisa memotret bagaimana pengetahuannya, bagaimana keterampilannya, dan satu lagi bagaimana sikapnya. Kalau itu sudah bisa kita potret dan kita nyatakan kompeten, maka sebetulnya aman. Oke, baik. Kita lanjutkan. Baik. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi kan kita sudah nah di sini nih. Di sini kan kita sudah menetapkan bahwa KUK gambar kerja diidentifikasi itu salah satunya dengan cara kita melakukan checklist observasi langsung. Ya, checklist observasi langsung. Maka sekarang di formulir FR IA01 checklist observasi itu kita harus tuliskan. Ya, harus kita tuliskan. Ya. Nah, judul kompetensinya melakukan persiapan di tempat kerja. Elemennya melakukan persiapan pekerjaan. KUK-nya itu ada 6, kita tuliskan. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan lagi adalah penggunaan kalimatnya, ya. Mengidentifikasi drawing gambar kerja, ya. Yang tadinya itu kan, tadinya itu adalah aslinya nih, asli. Oh, ini kita ambil dari sini aja. Kita ambil dari sini. Mengidentifikasi gambar kerja atau production drawing. Ini kita pindahkan aja di sini. Mengidentifikasi gambar kerja atau production drawing. Nah, ini, ini dia, ya. Kemudian mengidentifikasi tools dan alat bantu yang dibutuhkan dalam setiap desain dan seterusnya. Nah, ini kita tuliskan KUK-nya, ya. Sehingga nanti ketika mereka bekerja atau melakukan praktek, ini si asesor itu bisa tinggal langsung menceklis apakah yang bersangkutan kompeten atau belum kompeten. Ya. Oh, ternyata ketika mereka melakukan praktek, dia itu sudah kompeten. Sudah, kita klik aja kompeten. Mengidentifikasi schedule produksi, oh sudah kompeten, dan seterusnya. Ya. Berikutnya, memastikan barang yang tidak digunakan dipindahkan. Ini KUK-nya yang pertama memindahkan barang yang tidak terpakai sesuai dengan prosedur, dan seterusnya. Ini kalau kompeten, dan seterusnya jadi tinggal begini. Jadi intinya adalah di formulir IA01, ini adalah pindahan dari mana? Pindahan dari sini nih. Dari MAPA 01. Ya, dari MAPA 01, setiap kali kita menuliskan di sini metode uji kompetensinya adalah dengan CL, ya berdasarkan observasi langsung, maka ini harus kita pindahkan ke sini. FRIA01. Ya. Dengan kalimat juga yang harus kita perhatikan, ya. Sampai akhirnya seluruh judul unit kompetensi itu sudah kita pindahkan. Bisa diikuti Bapak Ibu? Oke. Sebenarnya sih memang tinggal memindahkan. Sampai di sini masih prosedurnya adalah memindahkan. Karena kita belum sampai membuat pertanyaannya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nggak apa-apa, yang lanjutin ya. Oke, baik. Baik. Nah, berikutnya nih yang mulai agak rumit itu adalah FRIA02.
Karena kita harus sudah mulai menyiapkan tugas prakteknya apa. Ya, tugas prakteknya apa. Ini kode unitnya, ini judul unitnya, skenario-nya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita juga harus membuat skenario-nya terlebih dahulu. Ya, skenario-nya itu gimana sih? Ya, petunjuknya. Baca dan pelajari setiap instruksi kerja di bawah ini dengan cermat sebelum melaksanakan praktek. Klarifikasi kepada asesor apabila ada hal-hal yang belum jelas. Laksanakan sesuai urutan proses. Seluruh proses mengacu pada SOP yang dipersyaratkan. Waktu prakteknya 120 menit. Ini juga semuanya harus ditentukan. Ya. Kemudian skenario-nya. Nah, ini skenario-nya itu berarti kita juga sudah harus tahu kira-kira nanti di lapangan pekerjaan itu urutannya bagaimana. Ya. Sebagai welding inspector, ya, ACC itu harus dibantu dengan operator NDT dan welder. Kemudian disediakan peralatan pengelasan, penetran dan bahan habis pakai las. Disediakan SOP, harus ada SOP-nya. Ada General Assembly Drawing dan WPS. Welder melakukan pengelasan. Operator NDT melakukan pekerjaan sesuai arahan welding inspector. ACC melakukan pekerjaan dalam jabatan welding inspector. Nah, padahal yang kita sedang uji itu kan sebenarnya okupasi WIC nih. Ya, tetapi ternyata ketika uji kompetensi, dia itu harus dibantu oleh operator NDT dan juga welder. Karena ternyata ketika praktek itu, ya, si WIC itu harus memperhatikan apa yang dilakukan welder dan juga apa yang harus yang sedang dikerjakan operator NDT. Jadi skenario ini harus kita buat. Oke. Baik, ini langkah kerjanya dalam pelaksanaan uji kompetensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini langkah kerja ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu sebenarnya unit kompetensi yang tadi. Ya. Ini nih langkah kerja itu sebenarnya unit kompetensi. Bentar, saya tunjukkan. Nah, ini dia. Judul unit kompetensi itu sebenarnya sudah disusun yang di situ juga sudah berarti urutan pekerjaannya. Ya, tahapan pekerjaannya itu seperti yang ada di dalam judul unit kompetensi ini. Sehingga nanti ketika praktek, langkah kerjanya itu adalah ya ini tadi nih, lakukan persiapan. Ya, yang pertama kan itu kan, lakukan persiapan. Yang kedua, lakukan peran serta kontribut pada sistem mutu. Nah, ini, lakukan ini. Kemudian membuat NDT map. Yang ketiga nih, buatlah NDT map. Jadi nanti ketika suruh praktek ACC itu sebenarnya kita sudah arahkan juga. Kamu pertama melakukan ini ya, kedua melakukan ini, ketiga melakukan ini, hingga akhirnya selesai nomor 10 adalah lakukan penetran test. Gitu. Nah, ini yang ABC dan seterusnya itu adanya di mana? Itu adanya di, nah ini tadi nih, elemen. Ya, elemen, misalnya, nah ini, ya, melakukan persiapan, ini elemennya itu yang kita tuliskan, melakukan persiapan pekerjaan, memastikan gambar yang tidak digunakan, dipindahkan. Nah, ini adanya di sini. Nah, 1, 2, 3. Ya, jadi langkah kerja itu dari mana kita dapatnya? Dari yang ini. Judul unit dan juga elemen. Gitu. Baik, itu isi dari FRIA 02 tugas praktek demonstrasi. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi yang harus kita tuliskan itu skenario-nya nih, gitu ya. Gimana kira-kira skenario-nya? Berikutnya lagi adalah langkah kerjanya bagaimana.
Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan Bapak Ibu. Cukup jelas? Oke, sip, mantap. Oke, baik. Berikutnya adalah kita lihat FRIA 03. Nah, ini adalah formulir di mana kita perlu menggali lebih jauh ketika si ACC sedang melakukan uji praktek. Ketika ACC sedang melakukan uji praktek, kira-kira pertanyaannya apa nih untuk memperdalam? Oke, baik. Nah, yang pertama, bagaimana Anda, ini pertanyaannya, bagaimana Anda mengidentifikasi potensi bahaya dan peralatan keselamatan apa saja yang perlu digunakan? Pertanyaan kedua, bagaimana Anda menata peralatan di tempat kerja? Yang ketiga, Anda akan melaksanakan koordinasi dengan welder dan operator NDT. Apa langkah-langkah yang akan Anda lakukan? Ya, ini di sini contohnya ada 16 pertanyaan. Nah, pertanyaan ini kita bangun atau kita ajukan berdasarkan apa? Berdasarkan masih nah ini nih ya, dari scan langkah kerja ini, dari langkah kerja ini ya, ini kita pikirkan apa kira-kira yang harus kita ajukan pertanyaan ya. Ketika sedang melakukan persiapan tempat kerja, apa sih yang kita perlu tanyakan? Misalnya, bagaimana Anda mengidentifikasi potensi bahaya dan peralatan keselamatan apa saja yang perlu digunakan? Ya, nah, kalau misalnya mereka bisa menjawab dengan baik, berarti kita tulis kompeten. Ya, berikutnya lagi, bagaimana Anda menata peralatan di tempat kerja? Ya, bagaimana Anda menata? Ini kan berarti saya ajukan pertanyaan tersebut ketika di sini nih, memindahkan barang yang tidak digunakan, menyusun barang dan mesin di tempat kerja. Ya, ini saya ajukan pertanyaan yang begini. Bagaimana Anda menata peralatan di tempat kerja? Berikutnya, Anda akan melaksanakan koordinasi dengan welder dan operator NDT. Apa langkah-langkah yang akan Anda lakukan? Ini kira-kira pertanyaan ini mendukung langkah kerja yang mana? Ini mendukung langkah kerja yang sorry. Ya, nanti di sini nih, buatlah NDT map. Ya, ini kan karena memang welding inspector itu akan bekerja bersama NDT operator dan juga dengan welder. Sehingga kita perlu membuat pertanyaan ini. Berikutnya, bagaimana Anda dapatkan informasi acceptance kriteria, jenis sambungan, dimensi material, material induk, demand tambah, gitu kan? Ini dari mana nih? Nah, ini nanti juga kita ajukan pertanyaan ini. Oh, maaf, saya lupa. Ini kita tanyakan dari. Nah, ini dia. Nah, ini dia nih. Ini yang DPL itu kan pertanyaan yang kita ajukan ketika si ACC sedang praktek. Ya, ini kita pilih aja, nggak usah semuanya, gitu ya. Satu elemen satu juga saya rasa cukup. Yang kira-kira nanti dari situ akan terlihat nih bahwa ACC tersebut kompeten atau tidak. Ini yang seperti ini nih. Nah, ini pertanyaan. Cacat las diidentifikasi sesuai dengan kriteria keberterimaan. Ya, ini kita kan juga harus tahu bahwa ACC tersebut ngerti kriteria keberterimaan. Sehingga kita di sini kita tanya nih. Nah, ini dia. Bagaimana Anda dapatkan informasi acceptance kriteria, jenis sambungan, dimensi material, dan seterusnya? Dari mana kamu dapatnya?
Kita tanya ke asesinya. Nah, ini sebenarnya kita bangun pertanyaan itu dari sini. Cacat kelas, identifikasi, ya, standar mutu, kemudian quality manual, bagaimana, kemudian di sini tahapan pekerjaan, ya, itu kita tanyakan dengan kalimat ini, dan seterusnya. Jadi pertanyaan ini kita ajukan berdasarkan yang ini tadi, ya, yang tanya jawab itu, tanya jawab ketika observasi, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi bisa saja nih yang ini nih, yang ini pertanyaan yang kita ajukan untuk beberapa KUK sekaligus, ya, beberapa KUK sekaligus. Ini kan pertanyaan yang nomor 4 ini, itu kan tidak hanya untuk mengetahui sang asesi itu apakah memenuhi kriteria yang ini atau tidak. Ya, apakah kompeten dalam hal pertanyaan atau KUK nomor 1.2 saja. Ya, tetapi ini juga sekaligus untuk bagaimana dia tahu standar mutu. Ya, bagaimana dia tahu quality manual dan seterusnya. Jadi saya rangkum aja nih seluruh KUK tersebut dalam satu pertanyaan. Oke, berikutnya lagi bagaimana Anda mengecek kualifikasi welder, kualifikasi operator NDT, kualifikasi WPS dan kesesuaian WPS dengan standar yang berlaku. Ya, ini didapat dari mana? Oke, begitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu, silakan. Terkait dengan pengisian dari formulir FRIA 03 PMO. Cukup jelas ya? Ya pokoknya deh. Nah, kita lanjut ke ini untuk yang pertanyaan tertulis, ujian tulis dalam bentuk esai. Ya, sama nih, sama pertanyaan ini kita bangun dari yang ini. Ya, semuanya dari KUK ini, kemudian kita coba tuliskan dalam bentuk-bentuk pertanyaan. Ya, jelaskan pengaruh pengaturan arus listrik, kecepatan pengelasan, dan tegangan busur las terhadap hasil pengelasan. Jadi memang ketika membuat pertanyaan ini, kita juga harus tahu terkait dengan welding inspector itu, apa sih pekerjaannya, gitu ya. Kalau misalnya kita tidak tahu pekerjaannya dan juga kita tidak menguasai KUK-nya, ya ini nanti pertanyaannya jadi sesuatu yang ngawur gitu ya, nggak ada kaitannya dengan pekerjaan welding inspector. Ya. Oke. Misalnya lagi keterampilan apa saja yang diperlukan dalam melakukan kontrol mutu proses pengelasan. Ya, jadi pertanyaan ini mengacu pada KUK yang mana dan juga setidaknya orang yang membuat MUK ini itu juga harus sudah memahami pekerjaan welding inspector itu seperti apa saja. Ini saya ketika membuat MUK ini saya banyak diskusi dengan orang-orang yang sudah banyak pengalamannya di bidang pengelasan. Jadi saya nggak mau kok pertanyaannya jauh nggak sesuai gitu ya. Akhirnya saya ngobrol dengan banyak orang. Ya, saya browsing di internet, welding inspector itu kriterianya apa, kerjanya apa, dan seterusnya. Berikutnya juga dengan orang-orang yang selama ini punya pengalaman banyak di pengelasan, itu saya tanya-tanya, dan akhirnya bisa saya buat beberapa pertanyaan terkait dengan uji kompetensi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang lebih bagus lagi kalau kita punya bank soal nih, bank soal terkait dengan welding inspector.
Sehingga nanti kalau suatu saat ada orang yang melakukan uji kompetensi di tempat kita bisa memberikan soal paket A, gitu ya, yang berikutnya paket B, sehingga seorang ACC itu nggak akan mungkin dia itu nggak akan mungkin untuk nyontek gitu ya. Ini sama nih, udah tinggal ada bocoran yang nggak mungkin. Semakin banyak bank soal, berarti nanti kita akan lebih memahami si ACC ini menguasai atau tidak, sekalipun ACC-nya itu banyak gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi ini terkait dengan formulir YA 06. Baik. Berikutnya, formulir berikutnya. Nah, ini lembar kunci jawaban, lembar jawaban, sorry. Ini mudah saja, ya. Tidak perlu ada yang diisi karena ini yang mengisi justru si ACC. Ya, berikutnya ini lembar jawaban. Ya, lembar jawaban pertanyaan tertulis esai. Hal yang harus diperhatikan saat merapikan. Selamat kerja, Cul, dan seterusnya. Oke. Ini sebenarnya jawabannya nih. Ini lembar jawaban. Kunci jawaban, sorry. Ini kunci jawaban. Kunci jawabannya. Kenapa? Ya. Ini kunci jawaban, sehingga nanti jangan sampai nanti kalau misalnya jawabannya itu sudah diisi, terus yang ngoreksi siapa? Ya. Kalau yang ngoreksi itu harus si pembuat MUK, ya kan? Itu nanti kita jadi bergantung kepada dia terus-terusan, sehingga orang tersebut harus membuatkan kunci jawabannya, sehingga nanti yang ngoreksi bisa siapa saja. Ya, yang ngoreksi bisa siapa saja. Ini kunci jawabannya. Jadi juga jangan sampai kita nanti bikin soal yang kita juga nggak tahu jawabannya apa. Ya, itu juga jangan sampai nanti apapun jawabannya benar lagi, parah kan. Ya, jadi harus kita siapkan juga kunci jawabannya. Tujuannya adalah biar yang mengkoreksi itu bisa admin misalnya, atau siapapun itu. Jadi kita tidak tergantung pada orang karena kita sudah menyiapkan. Oh. Ya, mana sih? Aduh. Oh. Harus colok lagi. Baik. Itu untuk kunci jawaban. Berikutnya ini juga, ini sebenarnya kunci jawaban. Apa saja potensi bahaya di tempat pekerjaan pengelasan? Kunci jawabannya harus ada. Pertanyaannya, apa saja yang harus kita jadikan acuan? Ini kunci jawabannya. Ya. Jadi lembar ini adalah kunci jawaban. Jangan sampai nanti kita membuat pertanyaan sesuatu yang tidak ada jawabannya. Itu keliru juga ya. Karena bisa aja kita membuat pertanyaan, tapi orang juga mencari jawabannya, nggak tahu. Sehingga untuk menilai bahwa dia itu kompeten atau tidak, itu kan jadi susah juga. Oke. Nah, ini formulir. Oh, ini yang tadi ya, ini sudah ya.
FR MAPA 01. FR MAPA 01 ini sudah kita tetapkan. Ini adalah contoh juga nih, ya contoh. Ini untuk membantu asesor untuk menilai apakah si asesi ini bisa melakukan dengan benar atau tidak, kompeten atau tidak. Ya, ini tadi kaitannya dengan formulir yang, nah ini dia. Oh, sorry, bukan ini. Ini kaitannya dengan formulir. Nah, ini dia. Oke, baik. Ini contohnya saja. Ya. Ini kan kita tadi di FR MAPA 01, kita untuk poin 1, gambar kerja diidentifikasi. Mengidentifikasi gambar kerja. Nah, apa sih contoh gambar kerja? Nah, ini contoh gambar kerjanya. Ya, ini contoh gambar kerja. Sehingga nanti asesor, kan asesornya belum tentu orang yang bikin soal ini, ya, bukan orang yang buat MUK, bisa orang lain, ya. Nah, asesor yang lain itu untuk memberikan justifikasi atau ketika asesi itu sedang uji kom, gitu ya. Ini benar nggak sih jawabannya? Nah, asesor lain itu akan terbantu kalau ada contohnya. Ya. Gambar kerja, identifikasinya itu yang begini loh maksudnya. Ya. Kemudian tools alat bantu yang dibutuhkan, ini contohnya loh, alat bantunya. Ya. Berikutnya lagi, ya, itu contohnya. Mungkinnya yang ini belum saya selesaikan. Baru sampai terakhir itu berarti yang ini berarti sampai daftar pertanyaan. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembuatan atau penyusunan MUK, ya. Memang yang susah itu adalah ketika membuat pertanyaannya, yaitu yang susah. Buat pertanyaannya susah, ngejawabnya juga kita juga susah, gitu ya. Itu yang saya dulu itu butuh waktu agak lama, ya. Nanya apa nih? Karena pertanyaan itu harus sesuai dengan KUK. Dan ketika kita bisa membuat pertanyaan, terus jawabannya apa? Nah, itu juga jawabannya harus kita dapatkan. Kita jadi harus menguasai juga ke bidang tersebut. Ya, saya kira itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, silakan. Atau off record. Oke, baik. Kalau gitu saya pamit ya. Baik, sampai jumpa lagi.